Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Heriani dengan NPM 2421701111003 dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Siliwangi. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Geografi Regional Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darwis Darmawan SPD MPD. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran geografi kita hari ini. Di sini saya akan membahas Provinsi Riau, Ibu Kota Pekanbaru. Sebelumnya, daftar bahasan kita kali ini meliputi pendahuluan, objek geografi yang terbagi menjadi dua yaitu geografi material dan objek formal. Selanjutnya, 10 konsep geografi, dan yang terakhir, ciri khas Provinsi Riau berdasarkan objek kajian geografi, dan ada kesimpulan. Mari kita langsung saja menjelajahi Provinsi Riau. Provinsi Riau. Riau, salah satu wilayah terkaya di Pulau Sumatera, Indonesia, merupakan permata alam yang memukau dengan keanekaragaman hayati dan potensi sumber daya alamnya yang melimpah. Terletak di bagian timur Pulau Sumatera, Riau membentang luas sekitar 94.561 km persegi berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara di utara, Jambi dan Sumatera Barat di selatan, kemudian Riau di timur, serta Selat Malaka yang memisahkannya dari Semenanjung Malaka sebagai pusat ekonomi nasional berkat cadangan minyak bumi, gas alam, dan perkebunan kelapa sawit terkenal di dunia. Riau juga dikenal dengan hutan tropis lebat, sungai-sungai besar seperti Sungai Siak, serta warisan budaya Melayu yang kental. Ibu kota provinsi ini yaitu Pekanbaru, menjadi jantung denyut kehidupan Riau, didirikan pada abad ke-18 sebagai pelabuhan perdagangan di tepi Sungai Siak. Pekanbaru kini berkembang menjadi kota metropolitan modern dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa. Kota ini memadukan nuansa tradisional Melayu seperti Masjid Raya An-Nur dan Istana Siak dengan kemajuan infrastruktur, pusat pembelanjaan, dan aksesibilitas melalui Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II. Pekanbaru bukan hanya gerbang masuk ke keindahan Riau, tetapi juga simbol kemajuan yang harmonis antara alam dan budaya, mengundang wisatawan serta investor untuk mengeksplorasi potensi tak terbatasnya. Mari kita bahas Provinsi Riau dari objek geografi material dan objek geografi formal. Kita bahas dulu objek geografi material. Yang pertama ada atmosfer, udara, cuaca, iklim, dan musim. Provinsi Riau memiliki atmosfer tropis basah yang dipengaruhi oleh letaknya dekat khatulistiwa. Udara lembab karena kelembaban rata-rata 80-90% dengan suhu udara 26-32 derajat Celcius sepanjang tahun. Cuaca didominasi hujan lebat, curah hujan tahunan 2000-3000 mm, terutama di musim hujan Oktober sampai Maret akibat angin muson barat daya dari Samudra Hindia. Musim kemarau April sampai September lebih pendek, tapi sering ada kabut asap dari kebakaran lahan gambut. Iklimnya tipe AF tropis basah. Menurut klarifikasi Koven yang mendukung pertanian tapi rawan banjir dan polusi udara atau indeks kualitas udara sering buruk saat El Nino. Yang kedua ada litosfer, batuan dan tanah, bentuk muka bumi, proses geologi, dan sifat fisik tanah. Litosfer Riau didominasi batuan sedimen seperti pasir kuarsa dan gambut dari endapan sungai kuno. Tanah utamanya podsolik, merah kuning, kadar besi tinggi, subur untuk kelapa sawit, dan gambut tebal hingga 8 meter di lahan basah dan mudah terbakar. Bentuk muka bumi, dataran rendah 80% wilayah, ketinggian kurang dari 50 meter dengan rawa-rawa dan bukit rendah di barat. Gunung Sikunying 574 meter. Proses geologi minim vulkanisme atau bukan daerah vulkanik aktif, tapi rawan gempa bumi dari lempeng Indo-Australia magnitudo 4-5 RL terakhir 2022 di Dumai. Sifat tanah, asam, pH 4-5. Drainase buruk di gambut yang memengaruhi pertanian, musim banjir, dan kehidupan meningkatkan risiko longsor di Pekanbaru.
Yang ketiga ada hidrosfer, siklus air, das, kondisi perairan, arus laut, dan proses air. Riau memiliki sistem air yang melimpah dengan iklim tropis basah. Terdapat sungai besar, rawa gambut, dan pantai di Selat Malaka yang memengaruhi ekosistem dan ekonomi. Siklus air, evaporasi dari sungai, rawa, laut, hujan puncak Oktober sampai Maret, infiltrasi tanah gambut, run-off ke muara sering menyebabkan banjir musiman. Musim kemarau Juni sampai September terjadi evaporasi tinggi yang memicu kekeringan parsial. Das utama yaitu dari Siak, Kampar, Indragiri mengalir dari Bukit Barisan ke Selat Malaka. Sungai membawa sedimen dan nutrisi tetapi terganggu oleh deforestasi, tambang ilegal, sedimentasi, dan banjir. Kondisi perairan, air tawar sungai dan rawa pH asam 3-5, kaya ikan namun tercemar limbah sawit dan industri. Air payau estuari, salinitas 0-30 ppt mendukung mangrove dan perikanan udang. Air laut pantai timur hangat 28-30 derajat Celcius, kaya plankton tapi tercemar minyak. Arus laut Selat Malaka bergerak dari timur ke barat dipengaruhi pasang surut dan monson, membawa nutrisi dan polusi kapal. Proses air utama yaitu evaporasi dan transpirasi tinggi 60-70%, uap air, infiltrasi lambat di gambut, run-off cepat, dan erosi membentuk delta, yaitu delta Siak, kondensasi hujan orografis. Perubahan iklim mengancam dengan peningkatan banjir dan kekeringan di wilayah ini. Yang keempat ada biosfer, yaitu flora dan fauna. Biosfer Riau tropis dengan hutan hujan dataran rendah atau tutupannya 50% wilayah termasuk Taman Nasional Bukit Batu. Flora, pohon meranti, jeletung untuk getah, dan mangrove di pesisir luas sekitar 600.000 hektar. Fauna, harimau Sumatera, populasi 400 ekor terancam. Orangutan di Tesonilo, burung engang, dan ikan patin di sungai. Ancaman deforestasi untuk sawit hilang 20% hutan 2000 sampai 2020 yang mengganggu ekosistem dan migrasi burung. Yang kelima ada antroposfer, manusia dan kegiatan sosial. Antroposfer Riau didominasi 6 juta penduduk, yaitu pada tahun 2023 etnis Melayu 60% dengan Pekanbaru sebagai pusat populasi 1 juta. Kegiatan sosial, pertanian sawit, ekspor 80% nasional, pertambangan minyak, blok rokan, dan pariwisata Danau Meranti. Budaya, Festival Tabuik di Bengkalis, pendidikan tinggi di Universitas Riau. Tantangan, urbanisasi cepat di Pekanbaru, yaitu kemacetan dan polusi, dan konflik lahan dengan masyarakat adat. Selanjutnya, mari kita bahas Provinsi Riau dari objek geografi formal. Objek geografi formal 5W+1H, pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Yang pertama, pendekatan keruangan spasial, pola, persebaran, dan keterkaitan di mana fenomena terjadi. Pendekatan ini fokus pada di mana persebaran Riau di 0 derajat sampai 2 derajat lintang utara dan 100 derajat sampai 104 derajat BT. Berbatasan Sumatera Utara di utara, Jambi di selatan, Selat Malaka di timur, pola pusat ekonomi di Pekanbaru tengah, perkebunan sawit tersebar di timur, Siak, Pelalawan, hutan lindung di barat, Kampar, keterkaitan, jaringan sungai menghubungkan desa-desa ke pelabuhan Dumai, memudahkan ekspor ke Singapura jarak 100 km. Yang kedua ada pendekatan kelingkungan atau ekologikal, hubungan timbal balik makhluk hidup dan lingkungan. Mengapa fenomena terjadi? Analisis mengapa hubungan manusia dan alam di Riau seimbang tapi rapuh. Mengapa banjir sering? Karena deforestasi, hilang 1 juta hektar hutan, kurangi penyerapan air plus curah hujan tinggi. Hubungan fauna, harimau Sumatera bergantung di hutan tapi konflik dengan petani sawit, serangan 50 kasus per tahun. Mengapa iklim hangat? Karena atmosfer tropis,
tambah hidrosfer sungai yang evaporasinya tinggi, mendukung biosfer tapi tingkatkan emisi CO2 dari gambut. Yang ketiga ada pendekatan kewilayahan atau regional. Karakteristik wilayah secara keseluruhan baik fisik maupun sosial, Riau sebagai wilayah regional, fisik, dataran basah tropis, kaya sumber daya sosial masyarakat Melayu Islam, PDB per kapita 50 juta dari minyak atau sawit. Karakteristik utama potensi tinggi hutan 40% nasional tapi vulnerable deforestasi 2% per tahun. Secara keseluruhan, Riau wilayah transisi antara hutan Sumatera dan Laut Malaka dengan Pekanbaru sebagai kota metropolitan. Selanjutnya, mari kita bahas Provinsi Riau dari 10 konsep geografi. Yang pertama ada lokasi. Lokasi Riau strategis di Pulau Timur Sumatera, berbatasan dengan Selat Malaka di timur, menghadap Malaysia dan Singapura. Provinsi Sumatera Utara di utara, Jambi dan Sumatera Barat di selatan, serta Provinsi Kepulauan Riau di timur laut. Koordinat geografisnya antara 0 derajat sampai 2 derajat lintang utara dan 100 derajat sampai 104 derajat bujur timur. Lokasi ini menjadikan Riau sebagai pintu gerbang perdagangan maritim Asia Tenggara dengan jarak ke Singapura hanya sekitar 100 km dari Dumai. Sumber BPS Riau 2023. Lokasi absolutnya mendukung posisi sebagai pusat ekonomi regional. Kedua ada jarak. Jarak antar wilayah di Riau bervariasi dengan panjang dataran Sumatera yang membuat jarak di Pekanbaru ke perbatasan utara Rokon Hulu sekitar 300 km dan ke selatan Indigiri Hulu hingga 400 km. Jarak relatif ke pusat ekonomi seperti Jakarta mencapai 1000 km via udara atau Bandara Internasional Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru. Faktor jarak ini memengaruhi biaya transportasi, di mana jarak ke pelabuhan ekspor seperti Dumai 150 km dari Pekanbaru mendukung ekspor minyak dan sawit tetapi menghambat akses ke daerah pedalaman. Sumber Kementerian Perhubungan 2022. Yang ketiga ada morfologi. Morfologi Riau didominasi oleh dataran rendah aluvial sekitar 70% wilayah, rawa-rawa, dan sungai besar seperti Sungai Siak dan Indragiri yang membentuk delta. Bagian barat memiliki bukit dan pegunungan rendah atau bukit barisan, sementara timur adalah pantai berlumpur dengan mangrove. Morfologi ini menciptakan struktur spasial yang datar dan basah, rentan banjir tetapi mendukung perkebunan. Yang keempat ada keterjangkauan. Keterjangkauan Riau tinggi di wilayah urban seperti Pekanbaru melalui jalan tol Trans Sumatera, yaitu seksi Pekanbaru sampai Dumai 150 km dan bandara nasional internasional. Namun, daerah pedalaman seperti Kabupaten Meranti memiliki akses terbatas. Bergantung pada sungai dan feri, akses ke Selat Malaka memudahkan impor atau ekspor dengan pelabuhan Dumai sebagai hubungan utama, yaitu sumber BPS Riau, laporan transportasi 2023. Yang kelima ada pola. Pola spasial Riau menunjukkan distribusi linear sepanjang sungai dan jalan raya dengan pemukiman terkonsentrasi di koridor utara sampai selatan, Pekanbaru, Siak, Rokon Hulu. Pola ekonomi berbentuk nodal, di mana Pekanbaru sebagai pusat hubungan pola, sementara pola pertanian sawit membentuk blok-blok homogen di Indragiri Hilir. Pola ini mencerminkan adaptasi terhadap relief datar. Sumber analisis pola spasial oleh BPS Riau 2022. Yang keenam ada aglomerasi. Aglomerasi terlihat di Pekanbaru sebagai pusat urban dengan populasi 1 juta jiwa, di mana industri minyak, Pertamina, dan perdagangan berkumpul menciptakan efek ekonomi skala. Aglomerasi sekunder ada di Dumai atau pelabuhan dan Siak Sri Indrapura atau perkebunan. Ini meningkatkan efisiensi tetapi menyebabkan kemacetan dan polusi. Sumber laporan ekonomi daerah Kementerian Keuangan 2023. Yang ketujuh ada nilai kegunaan.
Nilai kegunaan Riau tinggi untuk sumber daya, minyak dan gas kontribusi 40% PDRD provinsi. Sawit luas perkebunan 3,5 juta hektar dan hutan atau taman nasional seperti Bukit Batu. Wilayah pantai bernilai untuk perikanan dan pariwisata, sementara dataran untuk pertanian, namun degradasi lingkungan menurunkan nilai jangka panjang. Yang kedelapan ada interaksi dan interdependensi. Interaksi Riau kuat dengan negara tetangga seperti Malaysia, ekspor sawit via Selat Malaka dan Singapura, refineri minyak. Secara domestik, Riau bergantung pada Sumatera Utara untuk pangan dan Jawa untuk teknologi. Interdependensi terlihat dalam rantai pasok. Hutan Riau menyediakan kayu untuk industri nasional, sementara impor bahan baku dari luar, yaitu sumber Kementerian Perdagangan. Data ekspor impor 2022. 9 ada diferensiasi area. Riau memiliki diferensiasi yang jelas. Wilayah utara, Rokon Hilir, kaya migas dengan ekonomi ekstraktif. Tengah, Pekanbaru, urban komersial, selatan, Indragiri, agraris sawit dan kepulauan Meranti, perikanan maritim. Diferensiasi ini disebabkan oleh variasi morfologi dan sumber daya, menciptakan kesenjangan pembangunan, yaitu sumber indeks pembangunan daerah oleh BPS 2023. Yang ke-10, yang terakhir ada keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang Riau terintegrasi melalui jaringan sungai, Siak sebagai arteri utama, dan infrastruktur seperti Trans Sumatera yang menghubungkan ke Jawa via pelabuhan. Keterkaitan vertikal dengan pusat pemerintah Jakarta dan horizontal dengan provinsi tetangga mendukung arus migrasi dan barang. Tantangan adalah keterkaitan lemah di daerah terpencil. Sumber Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 2021 sampai 2041 oleh Bapeda Riau. Mari kita bahas ciri khas Provinsi Riau berdasarkan objek geografi, yaitu objek material dan objek formal. Objek material, fenomena fisik. Riau memiliki ciri khas sebagai provinsi dengan kekayaan sumber daya alam tropis basah, didominasi dataran rendah aluvial 70% wilayah, yang dibentuk oleh sedimentasi Sungai Siak dan Indragiri, menciptakan ekosistem rawa gambut terbesar di Asia Tenggara, luas 4 juta hektar. Sumber KLHK 2022. Ciri khas lainnya adalah cadangan migas terbesar di Sumatera, produksi 800.000 barel per hari di Blok Rokan, hutan hujan tropis sisa 40% tutupan, dan pantai Selat Malaka yang kaya mangrove serta perikanan. Produksi ikan 300.000 ton per tahun. Iklim tropis basah, curah hujan 2.500 sampai 3.000 mm per tahun, mendukung perkebunan sawit tetapi juga menyebabkan kabut asap dan banjir musiman. Secara material, Riau adalah provinsi minyak dan hutan yang rentan degradasi lingkungan akibat deforestasi, kehilangan 20% hutan sejak 2000. Sumber Global Forest Watch. Selanjutnya ada ciri khas Provinsi Riau berdasarkan objek formal, konsep spasial. Secara formal, Riau menonjol dengan pola spasial nodal linear yang berorientasi sumber daya, di mana interaksi ekonomi bergantung pada hubungan vertikal ekspor ke luar negeri dan horizontal integrasi regional ASEAN. Ciri khasnya adalah aglomerasi di koridor timur Pekanbaru sampai Dumai yang menciptakan diferensiasi area antara zona ekstraksi migas dan agraris sawit dengan keterkaitan ruang yang kuat melalui transportasi sungai maritim. Interdependensi formal terlihat dalam ketergantungan pada pasar global. 80% ekspor sawit ke Eropa atau Asia yang mempengaruhi nilai kegunaan wilayah. Tantangan formal adalah ketidakseimbangannya aksesibilitas, di mana pola urbanisasi hanya mencakup 30% populasi, menyebabkan migrasi ke pusat. Sumber Analisis Geografi Regional oleh Bapeda Riau 2022. Sekian pembahasan Provinsi Riau dari saya, semoga bermanfaat ilmunya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.